Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah. Saya salah satu anggota kelompok 1 mata kuliah pasar modal. Dalam video ini kami akan berbagi wawasan dan pengetahuan terkait jurnal yang kami buat, yaitu Peluang Pasar Modal Indonesia Melampaui Singapura. Selanjutnya saya perkenalkan anggota kelompok 1 selaku pemateri dalam video ini. Yang pertama Titania Avelia, yang kedua Elia Maulifa, yang ketiga Rahmat Arya, yang keempat Marniasi, yang kelima Puji, yang keenam Abdillah Yusuf Arifki, saya sendiri, yang ketujuh Anissa Rahma Dania. Dalam video ini ada 7 sub pembahasan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, perkembangan pasar modal di Indonesia dan Singapura. Yang kedua, sistem perdagangan saham Indonesia dan Singapura. Yang ketiga, bursa efek Indonesia dan Singapura. Yang keempat, strategi investasi saham Indonesia dan Singapura. Yang kelima, tingkat resiko saham Indonesia dan Singapura. Yang keenam, kointegrasi pasar modal Indonesia dan Singapura. Dan yang ketujuh, tingkat transaksi pasar modal Indonesia dan Singapura. Video ini kami buat sebagai bentuk pemenuhan tugas dari dosen pengampu, yaitu Ibu Sinta Ayu Purnamasari, SEIM. Kepada teman-teman, selamat menyaksikan dan belajar. Semoga wawasan dan pengetahuan yang kami berikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian pasar modal dan perkembangan pasar modal di Indonesia dan Singapura. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi-obligasi dengan memakai jasa dari makelar, komisioner, dan para underwriter. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan merupakan saham, obligasi, reksadana, serta instrumen lainnya, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta lainnya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan pasar modal di Indonesia. Pasar modal pertama kali didirikan di Batavia. Pada waktu itu, penghasilan dari penduduk Eropa lebih besar sekitar 50 hingga 100 kali lipat dari penduduk pribumi. Bursa efek pun didirikan di Batavia dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat Eropa. Setelah persiapannya lengkap, berdirilah Bursa Efek dan sekaligus memulai perdagangan efek pada tanggal 14 Desember 1912. Kemudian, pada tahun 2007, terjadi proses penggabungan Bursa Efek Surabaya atau BES ke Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pada tahun 2009, PT Bursa Efek Indonesia melakukan peluncuran perdana sistem perdagangan baru. Dalam perkembangannya, BEI mampu bertahan dan beroperasi hingga saat ini. Selanjutnya, perkembangan pasar modal di Singapura. Pasar modal di Singapura yang saat ini dikenal dengan SGX atau Singapore Exchange berdiri pada tanggal 1 Desember 1999. SGX merupakan gabungan dari SES atau Stock Exchange of Singapore yang merupakan pecahan dari kerjasama antar Singapura dan Malaysia pada tahun 1973. Perusahaan ini dibentuk melalui konsolidasi 3 perusahaan Singapura yang menjalankan jasa bursa dan clearing, yaitu Stock Exchange of Singapore atau SES, Singapore International Monetary Exchange atau SIMEX, dan Securities Clearing and Computer Service atau SCCS. Saat ini lebih dari 20% saham SGX dipegang oleh Shell Holdings, sebuah perusahaan tujuan khusus yang sepenuhnya dimiliki oleh Temasek Holdings di bawah peraturan Singapura yang membatasi pelaksanaan hak suara yang melekat pada saham perusahaan pertukaran keuangan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat.
Sistem perdagangan saham di Indonesia. Perdagangan saham di Indonesia tentunya tidak akan luput dari peran serta otoritas jasa keuangan dan Kementerian Keuangan. Karena yang diolah langsung di sini adalah aset berupa uang dan surat-surat berharga yang transaksinya terjadi jutaan kali, transaksi sebanyak ratusan juta lembar dari jutaan investor setiap harinya. JATS atau Jakarta Automated Trading System yang membuat semua transaksi terjadi lebih cepat, efisien, serta tentunya lebih aman. Cara saham yang kita beli dapat masuk ke list aset kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, investor melakukan aksi buy. Aksi ini dilakukan di perusahaan sekuritas tempat kita memiliki akun dan melakukan transaksi buy untuk membeli saham yang dari perusahaan yang kita inginkan. Yang kedua, KPI menyelesaikan transaksi. KPI bertugas sebagai badan penjaminan dan menyelesaikan transaksi pembelian saham. Yang ketiga, KSEI menyimpan saham yang dibeli. KSEI sebagai lembaga penyelesaian dan penjaminan penyimpan saham. Materi selanjutnya adalah sistem perdagangan saham di Singapura. Singapore Exchange Limited adalah perusahaan induk investasi yang memberikan layanan berbeda yang berkaitan dengan perdagangan derivatif dan sekuritas serta lain-lain. Bursa terbesar kedua di Asia, Bursa Singapura berencana untuk menerapkan sistem perdagangan tanpa henti. Perdagangan bursa Singapura ini akan lebih panjang dibandingkan bursa lainnya di Asia, memungkinkan para investor yang bertransaksi di hampir seluruh bursa regional untuk mendalami pasar dan beserta berita yang ada. Melanjutkan materi mengenai Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ dengan Bursa Efek Surabaya atau BES demi efektivitas operasional dan transaksi. Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa Efek ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System atau JATS sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009 telah diganti sistem baru yang bernama JATSMET untuk memberikan informasi yang lebih lengkap tentang perkembangan bursa kepada publik. BEI menyebarkan data penggerakan harga saham melalui media cetak dan elektronik. Satu indikator pergerakan saham tersebut adalah indeks harga saham. Indeks yang terdaftar di BEI antara lain: yang pertama indeks harga saham gabungan, yang kedua indeks LQ45, yang ketiga indeks IDX 30, yang keempat indeks IDX 80, yang kelima indeks Kompas 100. Selanjutnya Bursa Efek Singapura. Singapore X atau SGX adalah perusahaan holding investasi yang berlokasi di Singapura dan menyediakan berbagai layanan terkait perdagangan, sekuritas dan derivatif dan lainnya. SGX adalah anggota Federasi Bursa Dunia dan Federasi Bursa Asia. SGX meluncurkan SGX Quiz atau SGX Quotation and Quotation System pada Agustus 2004. Sistem ini digunakan oleh bursa untuk perdagangan derivatif dan sekuritas. SGX juga mengoperasikan beberapa divisi yang berbeda, masing-masing bertanggung jawab untuk menangani bisnis tertentu. Dengan indeks pasar saham utama SGX adalah indeks type times. Divisi-divisi yang bertanggung jawab menangani bisnis di SGX antara lain SGX ETS atau Electronic Trading System menyediakan akses perdagangan global ke pasar SGX di mana 80% pelanggannya berasal dari luar Singapura. Yang kedua, SGX DT perdagangan derivatif menyediakan perdagangan derivatif. Yang ketiga, SGX Estate atau perdagangan sekuritas menyediakan perdagangan sekuritas. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Materi selanjutnya yaitu strategi investasi saham Indonesia dan Singapura. Strategi investasi saham Indonesia. Industri pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami banyak perubahan, tidak hanya jumlah emiten, melainkan jumlah investor. Hal ini menjadi bukti bahwa perkembangan pasar modal di tanah air sudah semakin cepat. Pemerintah telah berupaya bagaimana mendorong penguatan peran investor, institusi, domestik, atau lokal dalam rangka pendalaman finansial instrumen saham dan surat berharga negara atau SBN. Di tengah badai pandemi COVID-19, untuk meningkatkan partisipasi investor domestik pada pasar SBN melalui 3 strategi dalam pengembangan pasar, yakni demand, supply, and infrastruktur. Koordinasi yang erat harus dijalankan bersama antara Kemenku, Bank Indonesia atau BI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, hingga Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Untuk infrastruktur, kedepannya harus ditingkatkan bersama Bursa Efek Indonesia atau BEI, dengan mereview atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan SBN, diantaranya pengembangan pasar modal, kebijakan perpajakan, dan pengembangan ETP terintegrasi. Untuk financial deepening, di pasar modal dibutuhkan investor yang stabil atau here to stay, berinvestasi jangka panjang. Investor itu adalah investor institusi lokal. Selanjutnya, strategi investasi saham di Singapura. Pemerintah Singapura baru saja mengumumkan beberapa inisiatif untuk menarik perusahaan dengan prospek pertumbuhan tinggi dari berbagai wilayah untuk melantai di bursa saham setempat. Investasi tersebut bertujuan untuk membentuk dana yang akan membantu perusahaan membangun modal melalui pencatatan publik, baik secara primer, sekunder, maupun dual investment. Di negara tersebut, terakhir, Bursa Singapura atau Singapore Exchange akan membantu perusahaan dengan pertumbuhan tinggi untuk mengumpulkan dana secara mandiri sebelum listrik di bursa saham. Nah, seperti yang kita ketahui, Singapura sebelumnya kan merupakan negara tujuan bagi REITs atau perwakilan investasi real estate. Namun kini negara tersebut sedang berjuang untuk menarik minat perusahaan teknologi besar untuk mencatatkan saham di kawasan tersebut. Pasalnya, kini perusahaan teknologi adalah sedang menjadi penarik minat investor terbesar di pasar global. Materi selanjutnya yaitu tingkat resiko saham di Indonesia dan Singapura. Resiko merupakan keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang terjadi nantinya. Resiko ini berkaitan dengan retur. Retur merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli. Secara luas, retur adalah keuntungan yang diperoleh oleh investor dari hasil investasi yang dilakukannya. Tabel retur dari Januari 2013 sampai Desember 2018 dapat disimpulkan bahwa retur mingguan selama periode 2013 dan 2018 yang paling besar adalah Indonesia sebesar 0,001358, sedangkan Singapura hanya 0,000175. Tetapi tingkat resikonya juga lebih besar. Tingkat resiko dilihat dari standar deviation di mana Indonesia memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura. Indonesia memiliki tingkat risiko 0,22107, sedangkan Singapura memiliki tingkat risiko 0,6548. Jadi Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan retur yang lebih baik, namun peluang resiko yang lebih besar juga. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya, materi ke-6,
kointegrasi pasar modal Indonesia dan Singapura. Kointegrasi adalah sebuah konsep stationaritas dan urutan integrasi dari sebuah series data. Kointegrasi ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang dari indeks harga saham gabungan, yaitu Indonesia dan Singapura, dengan tujuan yaitu untuk mencari efek dari perubahan pada salah satu indeks harga saham yang mempengaruhi indeks harga saham pada negara lainnya secara per case maupun multivarian. Di slide tersebut terdapat indeks harga saham Indonesia dan Singapura. Silakan diperhatikan. Gambar di atas menunjukkan pergerakan indeks harga saham pasar modal Indonesia yaitu JKSE dan Singapura STI selama 312 minggu, yaitu di tahun 2013 sampai 2018. Pada fase 100 minggu pertama, harga indeks saham Indonesia dan Singapura terlihat sedikit meningkat. Sangat berbeda dengan fase 100 minggu kedua. Kedua pasar modal mengindikasikan penurunan harga. Slide selanjutnya yaitu pengujian kointegrasi pasar modal Indonesia dan Singapura. Dalam hal ini saya tidak melakukan pengujian secara pribadi, namun saya mengambil referensi dari jurnal Amsal Irmalis dan Fajri Hadi yang berjudul Analisis Kointegrasi Bursa Efek Indonesia, Malaysia, dan Singapura, Pendekatan per case dan Multivariat. Pengujian pertama yaitu pengujian secara multivariat. Dalam pengujian ini, Johansen test dilakukan dengan bantuan program EVIUS untuk mendapatkan nilai maksimum agent value dan trade static pada pasar modal Indonesia dan Singapura secara bersamaan. Berdasarkan hasil uji ini, maksimum agent value lebih kecil dari critical value. Begitu juga dengan nilai trade static juga menunjukkan angka yang lebih rendah dari critical value-nya. Oleh karena itu, kointegrasi tidak ada antara pasar modal Indonesia dan Singapura melalui pengujian tersebut. Pengujian kedua yaitu pengujian secara bivariat. Dalam pengujian ini, pasar modal Indonesia dan Singapura juga tidak menunjukkan adanya hubungan jangka panjang atau kointegrasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kointegrasi yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Dari hasil tabel tersebut dapat kita lihat bahwa hipotesis yang menyatakan tidak ada kointegrasi antara kedua pasar modal dikarenakan p-value lebih besar dari 5%. Yang menarik dari hasil tabel tersebut adalah pada hipotesis at most one cointegration menunjukkan adanya kointegrasi dikarenakan nilai trade statistics dan max agent statistics lebih besar dari critical value. Namun sayangnya p-value memberikan hasil yang signifikan untuk menolak hipotesis ini. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah pasar modal Indonesia dan Singapura tidak terkointegrasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Materi selanjutnya yaitu tingkat transaksi pasar modal di negara Indonesia dan negara tetangga yaitu Singapura. Menganalisis dari tingkat integritas pasar modal di kawasan ASEAN pada tahun 2015 bahwa negara Singapura itu pasar modalnya sangat berpengaruh positif terhadap pasar modal yang ada di negara Indonesia. Juga pasar modal di Singapura dan negara Singapura masuk ke dalam kategori negara yang paling kompetitif dalam urusan ekonominya pada saat ini. Setelah beberapa dekade kemerdekaannya, negara Singapura kini berkembang sangat pesat.
dari negara yang berpenghasilan sangat rendah, kini negara Singapura berpenghasilan sangat tinggi dengan rata PDB-nya mencapai 7,7%. Tingkat transaksi pasar modal di Singapura pada paruh pertama mendapat penghasilan sampai 200 juta dolar Amerika Serikat. Tetapi jika dibandingkan dengan bursa lain sebagai pusat keuangan, negara Singapura masih tertinggal dari negara Hong Kong yang memiliki pencapaian penghasilan sebesar 27 miliar dolar Amerika Serikat. Dan pada tahun 2021, negara Singapura banyak mengungguli sesama rekan regionalnya dengan pencapaian Straits Times Index-nya mencapai 7,6%. Kemudian, tingkat transaksi pasar modal di Indonesia pada tahun 2021 ini mencapai 7.300 triliun, naik sekitar 6,1% dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah kapitalisasi pasar modal yang ada di Indonesia itu naik mencapai 47%. Namun menurut pengawas OJK, nilai yang diraih oleh Indonesia masih tertinggal jauh oleh negara tetangga Singapura, yaitu mencapai 111%. Pertumbuhan transaksi pasar modal yang ada di Indonesia itu naik sekitar 4,16 juta, naik sekitar 2,2% dari sebelumnya. Namun kendati demikian, itu masih angka rasio yang kecil, mengingat bahwa warga negara Indonesia itu penduduknya sangat banyak. Pada saat ini, investor domestik di Indonesia, yaitu warga negara Indonesia, mencapai 58%, lebih tinggi dari investor asing. Sehingga diharapkan ke depannya bahwa investor dari domestik itu lebih banyak dan terus bertambah seperti negara tetangga, yaitu negara Singapura. Sekian materi dari saya, terima kasih.